Terungkap, CEO cantik menyentuh hati, rela jadi istri pemulung demi kesembuhan yang mengejutkan. Maya, seorang CEO muda yang cantik dan sukses, melangkah anggun di tengah keramaian Jakarta. Dengan gaun hitam yang elegan dan rambut panjang terurai, setiap langkahnya menebarkan pesona dan kekuatan. Namun, di balik senyuman itu, ada kerinduan yang dalam. Ia merasa hampa, seolah hidupnya dihuni kesepian meski dikelilingi semua yang diinginkannya. Suatu sore yang cerah, sinar matahari membanjiri jalanan ketika Maya melintasi pasar kecil di dekat rumahnya. Ia terhenti melihat Joni, seorang pemulung. Wajahnya penuh harapan meski kondisi hidupnya sangat terbatas. Saat Joni terjatuh berusaha mengambil barang yang bisa dijual, Maya merasa hatinya bergetar. Di balik kesederhanaan itu, ia melihat ketekunan yang jarang ditemui di dunia glamor. Maya mendekatinya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Joni tertegun, matanya berbinar. "Saya baik-baik saja, Nona, terima kasih." Tapi hatinya berkata sebaliknya. Maya tidak bisa melupakan Joni. Ia merasakan panggilan untuk membantu dan membangun sesuatu yang lebih bermakna. Setelah pertemuan pertama, Maya mengambil keputusan berani. Ia ingin menikahi Joni dan memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Meski tahu resiko besar menghadapi stigma sosial, keyakinannya bulat. Kasih sayang yang diajarkan orang tuanya tentang cinta tanpa syarat menghantuinya, menguatkan hati Maya saat melangkah ke arah yang tak terduga. Keluarga dan teman-teman terdekatnya terkejut. "Maya, ini bukan pilihan yang normal," seru sahabatnya. Namun, terang hatinya, Maya menjawab, "Cinta itu bukan tentang status, kita semua manusia yang sama." Mereka menikah, namun lingkungan sosial seolah menutup jalan. Banyak yang mengecap mereka sebagai pasangan yang tidak layak. "Mengapa kamu melakukan ini?" bisikan dan tatapan sinis menyertai langkah mereka. Suatu malam, saat Joni terbaring lemah di rumah sakit, Maya duduk terdiam, hatinya bergejolak. Apakah ini pilihan yang tepat? Air mata mengalir menetes ke pipinya. Saat Joni tersadar, dia meringkuk di tangan Maya. "Kita akan melewati semua ini bersama, kan?" Momen itu adalah titik balik. Setiap tantangan kini adalah panggilan untuk berjuang lebih keras. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan dukungan dari komunitas, mereka memulai penggalangan dana. Suara kegundahan masyarakat pelan-pelan terbawa ke harapan. Kerinduan akan manusia yang layak diperjuangkan membawa mereka ke jalan yang belum pernah dibayangkan. Kasih sayang yang muncul dari relawan yang membantu menyentuh banyak hati dan meruntuhkan stigma. Namun, pertanyaan tetap ada. Mampukah mereka melawan semua ini? Kekuatan cinta mereka terasa, tetapi rintangan masih mengintai. Ketika harapan menyusut, Maya dan Joni berdiri di depan jendela rumah sakit. Tatapan penuh harapan menanti setiap perubahan. Apakah kisah ini akan membawa bahagia, atau bisikan keraguan akan menyelip? Terpendam janji, harapan, dan kerinduan menanti jawaban, dan jalan ini baru saja dimulai. Maya dan Joni berdiri dalam keheningan. Di luar jendela, suara bising kota Jakarta menembus dinding rumah sakit, tetapi di dalam hati mereka ada ketenangan penuh harapan. Joni tampak lebih kuat meski tubuhnya masih lemah. Maya merasakan jari-jarinya digenggam erat oleh Joni, sebuah isyarat kecil namun kuat bahwa mereka tidak sendirian. Menghabiskan hari-hari di rumah sakit membuat Maya semakin menyadari pentingnya cinta yang tulus. Ia sering menggenggam tangan Joni dan berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. "Kita akan punya rumah kecil di pinggir kota, mungkin kebun sayur," ujarnya sambil tersenyum. Joni membalas dengan tatapan hangat.
Dan kita akan mengundang anak-anak yatim untuk makan bersama. Kita bisa bagi-bagi kebahagiaan, kan? Maya mengangguk. Cita-cita sederhana itu membuat harapan terbangun di tengah kesulitan. Namun, saat ia melangkah keluar dari rumah sakit, senyuman itu mulai pudar. Ombak bisikan di luar semakin keras, mengisi pikirannya dengan keraguan. "Maya, apa alasanmu bersamanya?" Seorang wanita di luar menuduh. "Apa kamu tidak merasa malu?" Gertakan itu terus mengusik. Di luar sana, dunia juga berjalan seperti biasa. Keluarganya, teman-teman, dan bahkan mantan rekan bisnis mulai menjauh. Mereka menganggap langkah Maya menjalin hidup dengan Johnny sebagai langkah mundur. Perspektif masyarakat seolah mengaburkan pandangannya. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menembus semua stigma ini? Suasana di rumah sakit menjadi lebih baik ketika mereka mendapat kabar bahwa penggalangan dana mulai membuahkan hasil. Banyak orang tergerak untuk membantu setelah mendengar kisah mereka. Maya dan Johnny mulai mendapat perhatian, tetapi tak jarang itu juga disertai dengan kebencian. "Jangan biarkan ini mengubah kita," ujar Johnny suatu malam saat mereka duduk di kursi rumah sakit. "Jika kita peduli pada orang-orang di sekitar, biarkan mereka berkata apapun." Johnny menghibur Maya, memberikan kekuatan saat hatinya rapuh. Melihat semangatnya, hingga air mata Maya mengalir penuh haru, menyadari betapa berartinya Johnny dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Johnny perlahan membaik. Dia mulai bisa berjalan, meski masih sambil berpegangan. Setiap langkahnya memberikan semangat pada mereka untuk terus berjuang. Namun, seiring dengan itu, tantangan baru mulai muncul. Media memulai investigasi mengenai hubungan mereka. Tak lama kemudian, berita miring mulai beredar, menambah sorotan pada kehidupan mereka. Maya tahu ini saat yang sulit. Teleponnya berdering tanpa henti. Berita-berita sensasional berisi tuduhan miring terhadapnya, menuduhnya melakukan hal yang tidak pantas demi kepentingan bisnis semata. Hatinya hancur ketika membaca komentar-komentar penuh kebencian. Bagaimana kalau semua ini berakhir, pikirnya, terjebak dalam ketakutan. Namun, saat tak berdaya di tengah semua ini, Maya teringat pada sebuah pesannya kepada Johnny. "Kita akan mengubah stigma dan memberi contoh yang baik. Cinta kita akan berbicara," ingatnya. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan keyakinan menggelora, ia mulai merencanakan konferensi pers untuk membela cintanya dan Johnny, agar dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Momen itu kian dekat, benar-benar akan diujikan di depan mata publik, dan Maya merasakan detak jantungnya semakin kencang. Apakah keberaniannya itu akan membuat perbedaan? Saat malam menjelang, ia hanya bisa menunggu dengan gelisah. "Bersama kita bisa selesaikan ini, bukan?" Suara Johnny mengalihkan pikirannya. Dengan semua keraguan dan harapan, Maya membersihkan air mata yang menetes dan menatap hening keluar jendela. "Yakin kita bisa?" tanyanya, berbisik penuh cemas. "Momen kebenaran telah tiba," balas Johnny, memberikan dorongan terakhir sebelum datang ke hari yang penuh ketegangan. Apakah publik akan menerima cinta mereka, atau justru menambah luka yang sudah ada? Dengan pertanyaan menggantung ini, mereka mempersiapkan diri menghadapi dunia. Maya terbangun dengan mentalitas bergetar. Suara berisik di luar rumah sakit membuatnya terjaga. Matahari sudah mulai terbit, memberikan cahaya terang yang melimpahi ruang kecil itu. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ia merasakan detakan jantungnya memacu diri, semangat dan cemas berpadu. Ia menatap Johnny yang masih terlelap di sampingnya. "Johnny, bangun," bisiknya lembut, berusaha menenangkan kegalauan di hatinya. Johnny membuka matanya, senyumnya menyejukkan bagi Maya. "Hari ini ya?" tanyanya, dengan suara serak. "Iya, hari ini." Maya mengangguk, berusaha mengumpulkan semangat. Di belakang pikiran mereka, media sudah siap-siap menjemput berita terbaru. Konferensi pers ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang cinta yang berupaya melampaui semua batasan. Setelah sejenak menyiapkan diri, mereka berdua berangkat ke ruang konferensi. Maya melihat wajah-wajah yang tidak dikenal menanti, masing-masing dengan kertas dan kamera. Deru nafasnya semakin kencang. Johnny mempererat cengkeraman tangannya. "Kita bisa, seperti yang selalu kita bicarakan." Saat mereka melangkah ke podium, suara sorakan dan bisikan netizen membuat jantung Maya berdegup kencang.
Ia merasa seperti berada di pusat perhatian, tetapi tidak ada waktu untuk mundur. Selamat pagi semua, Maya memulai, suaranya sedikit bergetar. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Kami tahu kalian sudah membaca banyak informasi tentang kami. Ia membutuhkan sejenak untuk mengambil napas, mengatur pikiran di balik ketegangan ini. Kami di sini bukan untuk membela diri. Kami hanya ingin menceritakan kisah kami, kisah cinta yang sebenarnya. Tatapannya bertemu dengan kameranya. Ia melihat sekeliling ruangan. Beberapa wajah skeptis, tetapi juga ada yang tampaknya sangat tertarik. Dengan keberanian, ia melanjutkan. Johnny bukan hanya pemulung, dia sahabat, pendamping, dan cinta sejati saya. Dia adalah bagian dari hidup saya, dan saya berusaha membuat dunia melihatnya dengan cara yang sama. Detak jantungnya terasa semakin kuat. Maya menyadari saatnya untuk memberitahu dunia tentang perjuangan mereka melawan stigma. Satu persatu, dia menceritakan bagaimana mereka bertemu, bagaimana semua dikekang oleh tawa dan kesedihan. Setiap kata yang diucapkannya seperti jari yang merobek dinding yang membatasi dunia mereka. Johnny mengangguk penuh dukungan. Kita tidak perlu menjelaskan siapa kita, karena cinta kami layak diperjuangkan. Jangan biarkan stereotip membentuk penilaian, ujarnya tegas, bersuara menambah keyakinan Maya. Satu suara bangkit dari kerumunan, mempertanyakan keseriusan mereka. Tapi, bagaimana kamu bisa mengatakan cinta jika dia hanya memanfaatkan posisi kamu? Protes itu menggugah suasana, suara-suara lain mulai mengiringi, menciptakan kebisingan. Maya menatap Johnny dan merasakan kegetaran keraguan di dalam dada. Namun, ia segera bergetar untuk beriner. Apakah cinta? Kenapa kita harus saling memberi penilaian? Mungkin Johnny tidak datang dari latar belakang yang sama, tapi dia adalah seseorang yang saya pilih. Kami memiliki impian yang sama. Ada getaran di dalam, dan perlahan-lahan suara-suara mulai mereda, seolah mereka merasakan kekuatan dalam rekomendasi Maya. Ketika mereka melanjutkan dengan cerita mengharukan tentang momen-momen istimewa, kerumunan mendengarkan dengan penuh perhatian, terhanyut oleh sukacita dan kesedihan yang menyertai. Tetapi di akhir semua ini, Maya merasakan ada sesuatu yang menggigit dalam dadanya. Kami tahu ini bukan hanya tentang kami berdua, ini adalah tentang semua orang di luar sana yang merasa terpinggirkan karena cinta mereka. Kita semua berhak merasakannya. Kata-katanya membara dan menggugah pendengar, namun suara kerumunan kembali bangkit, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Apakah cinta mereka benar-benar akan cukup? Ketegangan mulai mendominasi. Di luar ruangan, berita terus mengalir, banyak yang menyaksikan dari luar. Apakah pertahanan cinta mereka akan membawa perubahan atau malah menambah luka? Maya merasa ketidakpastian itu semakin menekan, dan saat dia menatap Johnny, pertanyaan itu menyelimuti benak mereka berdua. Dapatkah cinta mereka menjembatani jurang yang dalam? Maya, satu langkah ke depan, bisik Johnny. Seketika keduanya merasakan keheningan di sekitar. Mereka tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan itu, dengan ketegangan menggantung, mereka berdua bersiap menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka ungkapkan. Maya dan Johnny berdiri di podium, dua hati yang bersatu melawan dunia. Dengan hembusan angin yang masuk dari jendela ruang konferensi, perasaan janggal itu mulai menghilang. Maya bisa merasakan tatapan tajam, beberapa wajah bahkan tampak skeptis. Dia mendalami perasaannya, bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar layak? Maaf jika kami mengecewakan, gonggong suara tegas dari seorang wartawan. Tapi, bisakah Anda menjelaskan lebih jauh tentang hubungan ini? Sepertinya terlalu cepat untuk menyebutkan cinta sejati. Pikiran Maya seolah terputus, namun saat melihat Johnny sebelahnya, tangannya erat menggenggam, semangatnya terbangkit kembali. Dengan satu napas dalam, dia melanjutkan. Kita mungkin terlihat berbeda, tapi kejujuran adalah landasan utama. Cinta kami bukanlah sekedar romantisme, ini adalah pilihan hidup. Maya merasakan getaran dari kata-katanya. Kerumunan mulai tenang, tampak menanti setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Johnny adalah pahlawanku. Dia mengajarkanku cara melihat keindahan dalam setiap kesulitan. Dia ada di setiap suka dan duka yang kami jalani bersama.
Johnny tersenyum, sinar matahari memantul di wajahnya, menambahkan pesona pada penampilannya yang sederhana. Dia berujar, dalam hidup, kadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, tapi saya tidak pernah menyesali pilihan untuk mencintai Maya. Dia mengubah pandanganku tentang kehidupan dan memberi warna yang tidak pernah saya bayangkan ada. Maya merasakan air mata haru menggenang di sudut matanya. Mereka bukan hanya dua orang, mereka adalah gambaran dari cinta yang tak terbatas. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status, ekonomi, atau berbagai prasangka lainnya. Itu adalah kekuatan. Suara riuh dari kerumunan mulai mereda dan reaksi positif mulai menjelajahi ruangan. Namun ada juga suara skeptis yang masih mencuat. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini bukan hanya pencitraan semata? Maya mengambil kejernihan napasnya. Cinta kami dibangun di atas rasa saling percaya dan pengertian, bukan sekedar cuplikan indah dalam berita. Setiap langkah yang kami ambil bersama adalah bukti kekuatan kami. Seseorang di barisan belakang berteriak, tapi jika sukses dan popularitas datang, apa yang terjadi dengan cinta itu? Bisakah itu bertahan? Pertanyaan itu menggantung di udara, menggoyahkan rasa percaya diri mereka. Hari itu, Maya merasakan beban di atas bahunya. Pertanyaan tersebut seperti pisau, menembus jantungnya. Dia harus memberikan jawaban yang meyakinkan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Johnny dan semua orang yang menyaksikan. Kami tahu tantangan ini akan ada, Maya melanjutkan dengan berani. Tetapi, jika kami benar-benar saling mencintai, kami akan berjuang melawan apapun yang menghadang. Dengan keberanian yang mengalir dari kata-katanya, Maya bisa melihat wajah-wajah di sekelilingnya mulai baper, terpengaruh oleh aura harapan yang ia pancarkan. Apa yang awalnya dianggap lelucon, kini tampak berisi arti mendalam. Ini bukan hanya tentang kami, Johnny menambahkan. Ini tentang berani menjadi diri sendiri dan memberi suara bagi mereka yang tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Cinta tidak bisa disandra. Saat ketegangan akhirnya mulai menyusut, suara riuh kembali menggema. Beberapa wajah di kerumunan mulai memperlihatkan ketertarikan. Namun harapan belum bisa terlalu terbuka karena suara-suara skeptis masih berusaha menonjol. Maya merasakan dorongan emosional yang kuat bagaikan gelombang yang tak tertahan. Dia melanjutkan, kami bukan hanya dua orang dalam sebuah kisah cinta. Kami adalah perwakilan untuk semua yang merasa terasing. Kami ingin membuat perubahan, melawan keangkuhan dan ketidakadilan. Jika bukan kami, siapa lagi? Semua mata kini tertuju pada mereka, seolah kejujuran dan harapan menyatu menjadi satu suara. Dalam momen itu, Maya dan Johnny merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta, suatu misi yang menunggu untuk dibawa ke dunia. Tiba-tiba, satu pertanyaan mengemuka dalam benak Johnny. Maya, setelah semua ini, apakah kita benar-benar siap untuk apa yang akan datang? Maya menatap Johnny, merasakan getaran yang sama di dalam dadanya. Apakah mereka sudah bersiap atau terjebak dalam ilusi cinta semata? Jawabannya tidak semudah itu. Sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka harus bersiap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah menjanjikan konflik dan petualangan baru yang akan segera menyusul. Maya dan Johnny meninggalkan podium dengan lega perasaan campur aduk. Sorak-sorai mulai mereda dan kerumunan sedikit demi sedikit berhamburan keluar ruangan. Maya menghela napas lega, tetapi jantungnya masih berdebar kencang. Apa yang baru saja kita lakukan? Tanyanya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Johnny meraih tangannya, menggenggamnya erat seolah ingin meyakinkannya bahwa mereka benar-benar menjalani ini bersama. Ini adalah langkah pertama untuk hal yang lebih besar, Maya. Kita sudah menunjukkan kepada mereka bahwa cinta kita nyata, jawab Johnny lembut. Namun di dalam hatinya, Johnny juga merasa cemas. Banyak orang di luar sana tidak hanya skeptis, tapi bisa jadi mereka siap untuk melawan. Ketika mereka melangkah keluar, catatan berita sudah mulai beredar di media sosial. Beberapa berisi pujian, tetapi banyak juga yang mengungkapkan skeptisisme. CEO cantik dan pemulung, seseorang berkomentar, apakah ini hanya pencitraan? Di tengah semua ini, Maya tak bisa menahan rasa cemasnya. Mungkin kita seharusnya tak mengungkapkan ini terlalu cepat. Johnny menatapnya tajam, merasakan keraguan yang menggerogoti pikiran Maya.
Maya, ingat, yang kita bicarakan bukan hanya tentang kita, ini tentang memberi harapan pada orang lain juga. Kita tidak bisa mundur sekarang. Rasa semangat di dada Johnny membara, mencoba menghidupkan kembali semangat Maya. Namun, Maya merasa beban itu semakin berat. Bagaimana jika kita tidak berhasil? Bagaimana jika semua ini hanya jadi lelucon? Seolah menjawab pertanyaan itu, angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang mulai mendekat. Johnny tersenyum seraya melihat ke langit. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Ambillah satu langkah demi satu langkah. Kita tidak perlu terburu-buru, katanya, berusaha memberikan rasa tenang. Kita bisa menjalani ini dengan kejujuran dan ketulusan. Cinta akan memandu kita. Maya menatap langit, mengamati awan gelap menggelayuti. Dia tahu, dengan segala tantangan yang menanti, mungkin saja badai lebih besar akan datang. Namun, tekad Johnny mengingatkannya pada cahaya harapan yang selalu menyertai mereka. Johnny, kau benar. Jika kita tidak berjuang untuk cinta ini, siapa lagi? Maka, mereka berdua saling berpegangan tangan, bertekad untuk menghadapi apapun yang datang. Ketika mereka berjalan menembus kerumunan yang kini mulai menutup, suara-suara skeptis kembali merebak, tapi Maya dan Johnny memilih untuk tidak memperdulikannya. Di saat itu, tiba-tiba seorang reporter mendekati mereka dengan penuh semangat. "Maya, Johnny, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya?" Mereka berdua saling tatap dengan kebingungan, tak tahu harus menjawab apa. "Apakah kalian akan melanjutkan kampanye ini? Apa rencananya?" Reporter lainnya menambahkan, tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir. Pertanyaan itu memicu keinginan Maya untuk berbagi lebih banyak. "Kami akan membuat acara amal untuk membantu mereka yang terpinggirkan, untuk pengungsi, pemulung, semua yang merasa tidak diperhatikan," jawab Maya fortuitously. Seketika, wajah Johnny menunjukkan kebanggaan. Mereka berdua tahu ini adalah langkah yang tepat. Dengan antusiasme yang baru, Johnny melanjutkan, "Kami akan memulai dari kota ini, maka kami akan berkeliling dan menggugah kesadaran. Kami ingin melihat perubahan nyata." Satu suara di belakang mendengus, "Tapi, apa yang menjamin kalian bisa sukses?" Maya menghentikan langkahnya, tertegun sejenak. Rasa cemas itu kembali datang. Bersama Johnny, mereka berdiri menantang dunia, menghadapi realitas pahit tentang apa yang akan dihadapi. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi semua kebencian yang mungkin datang? Dalam keramaian itu, Maya merasakan pertanyaan yang berkecamuk di hati. Apakah kejujuran dan keberanian mereka cukup untuk mengubah pandangan dunia? Apakah cinta mereka mampu mengatasi semua skeptisisme dan keraguan yang mungkin terus muncul? Dengan semangat baru, Maya dan Johnny melanjutkan langkah mereka. "Tak peduli seberapa sulit perjalanan ini, kita akan menjalaninya," bisiknya pada Johnny. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka mulai akan membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Itu adalah perjalanan yang akan menguji cinta dan komitmen mereka hingga ke akar terdalam. Saat mereka melewati kerumunan, satu pertanyaan kembali terlintas di benak Johnny. "Maya, jika semua ini tak berjalan sesuai harapan, bisakah kita tetap bersama?" Pertanyaan itu sangat terasa, dan dalam hati, Maya bisa merasakan jawaban yang sebenarnya belum dia temukan. Ketika mereka melangkah pergi, angin turun membawa kabut, seolah mengisyaratkan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dengan berbagai liku-liku tak terduga yang akan menghadang di depan. Maya dan Johnny melangkah menyusuri jalan yang basah. Bau hujan menyejukkan hati mereka di tengah keraguan yang menggores pikiran. Suara kerumunan semakin jauh, tetapi bisikan dan komentar masih menggema di kepala mereka. Johnny meraih bahu Maya, berusaha menyalakan kembali semangatnya. "Kita fokus ke rencana kita," ujarnya dengan tatapan penuh harapan. Di dalamnya, Maya merasa seolah tercekik oleh pandangan orang-orang. Berita tentang mereka sudah menyebar di mana-mana. Dalam setiap stasiun TV dan di setiap timeline media sosial, mereka dibahas. Ada yang menyebutnya sebagai duo inspiratif, namun tak sedikit pula yang meragukan motivasi mereka. Apa yang mereka harapkan? Sebuah kisah cinta, gumamnya.
Maya merasakan detak jantungnya meningkat saat melihat berita tentang mereka di layar ponselnya. Salah satu headline membahas tentang kesenjangan sosial dan menyoroti mereka sebagai simbol dari pertemuan dua dunia berbeda. Bagaimana bisa CEO bergandeng tangan dengan seorang pemulung? Sepertinya ini semua hanya untuk sensasi. Pemikiran skeptis itu melilit benaknya. Lihat, Johnny menunjuk ke arah sebuah kafe kecil. Kita bisa berbicara dengan pemiliknya. Dia bisa jadi mitra baik untuk acara amal kita. Maya dan Johnny berusaha meneruskan langkahnya. Namun sesaat sebelum mereka masuk, seorang wanita tua mendekati mereka. Wajahnya keriput dan matanya berbinar penuh harapan. Anak muda, kau tahu, banyak dari kita yang sangat membutuhkan bantuan. Cinta yang kau bicarakan perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Jangan hanya di bibir, katanya lembut namun tegur. Air mata hangat menggenang di pelupuk mata Maya. Kata-kata wanita itu seperti tusukan lembut di dada. Kami akan melakukan yang terbaik, jawabnya, suaranya bergetar. Wanita tua itu tersenyum seolah percaya bahwa mereka bisa. Setelah pembicaraan singkat yang penuh makna itu, mereka melanjutkan langkah dengan rasa harapan yang lebih kuat. Dalam kafe, mereka melihat pengunjung yang asyik mengobrol, tertawa. Banyak dari mereka tampaknya membicarakan berita terbaru mengenai pasangan ini. Johnny menarik napas dalam-dalam. Kita perlu memberi contoh. Mari berbuat sesuatu yang membuat mereka melihat sudut pandang berbeda. Maya memandang Johnny, senyumnya menyerupai cahaya pagi. Baik, kita bisa merancang rencana untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam acara amal. Biarkan cinta kita benar-benar beraksi. Hari itu, mereka saling berbagi ide dan strategi. Kafe kecil yang awalnya sepi, meriah dengan diskusi. Mereka merencanakan kampanye media sosial, jaringan komunitas, hingga mengundang lebih banyak orang untuk bergabung. Maya merasakan bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang seharusnya menghidupkan harapan bagi sesama. Selang beberapa waktu, mereka dikelilingi oleh pengunjung kafe. Maya, Johnny, apakah kalian benar-benar akan melakukan ini? Tanya salah satu pengunjung dengan rasa ingin tahu jelas di wajahnya. Ya, kami ingin memperlihatkan bahwa cinta tidak mengenal batas. Kami ingin berbagi harapan. Saat lekuk senyum Johnny terpancar, Maya merasa dukungan itu mengalir seperti aliran sungai, menambah kekuatan dalam diri mereka. Namun, ketegangan masih tergantung di udara. Di saat mereka sedang merencanakan langkah, sebuah berita baru muncul. Seorang jurnalis menghapus semua keraguan dengan sebuah pernyataan. Ketika cinta menembus batas, kita semua diuntungkan. Maya dan Johnny merasa terpacu untuk menciptakan pergerakan yang nyata. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui Maya. Bagaimana jika love story ini berakhir dengan sebaliknya? Bagaimana jika semuanya runtuh di hadapan kita? Johnny merasakan keraguan dalam tatapan Maya. Maya, tetaplah fokus. Cinta kita bukan hanya untuk kita berdua, tetapi untuk semua yang menginginkan perubahan. Katanya tegas, meneguhkan semangat. Maya mengambil napas dalam-dalam, merasakan mantra raw yang mengalir dalam dirinya. Mereka melangkah menuju jadwal acara berikutnya, hati penuh dengan harapan, tapi juga ketakutan akan ketidakpastian. Kita akan melakukan sesuatu yang berarti, Johnny. Dengan cinta kita, kita bisa mengubah dunia, meski hanya sedikit demi sedikit, balas Maya bertekad. Namun di saat mereka berputar meninggalkan kafe, pemikiran Johnny meluncur ke pertanyaan lain yang lebih dalam. Bagaimana kita bisa pasti bahwa kita benar-benar siap menghadapi tantangan yang lebih besar? Apakah kita bisa bertahan? Melihat kabut masih menyelimuti wilayah, Maya merasakan ada lebih banyak lagi yang akan terungkap. Suatu malam, kenyataan akan hadir, dan saat itu, semua cinta yang mereka miliki akan diuji. Katakanlah, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Kafe kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Pengunjung yang tadinya hanya berbincang-bincang, kini mulai memperhatikan Maya dan Johnny dengan lebih intens. Suasana penuh harapan dan rasa ingin tahu mengalir seperti arus sungai yang tak terbendung. Maya dan Johnny merasakan beban yang semakin berat, tapi di sisi lain, semangat mereka semakin berkobar. Biar aku siapkan poster untuk kampanye kita, kata Johnny tanpa ragu.
Maya mengangguk, tetapi ada keraguan yang bersembunyi di ujung senyumnya. Bagaimana jika usaha mereka tidak membuahkan hasil? Bagaimana jika semua ini hanya sebuah ilusi semata? Benar saja, ketika mereka kembali ke rumah, hantaman berita terbaru kembali memecah ketenangan yang mereka bangun. Di layar televisi, sebuah gambar Maya dan Johnny beredar dengan judul provokatif. Cinta yang tak masuk akal, CEO berkorban hanya demi sensasi. Maya merasakan kepedihan dalam dadanya. Kata-kata itu seperti lembaran kertas yang dibakar perlahan. Johnny, lihat ini. Mereka membicarakan kita seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Ujarnya, suaranya serak. Johnny mengerutkan dahi. Kita tak bisa membiarkan mereka mendefinisikan kita. Ingat, kita melakukan ini untuk menggugah kesadaran. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika semua ini hanya untuk publikasi? Tanya Maya dengan mata yang mulai berair. Johnny mendekat, memegang kedua bahu Maya. Maya, yang penting adalah niat kita, dan kita harus tetap pada jalan kita. Jika kita berhenti sekarang, siapa yang akan berbicara untuk mereka yang membutuhkan suara? Percikan semangat dalam diri Maya kembali menyala. Kenyataan bahwa ada orang yang lebih membutuhkan dorongan memberikan kekuatan baru. Kita butuh dukungan lebih, Johnny, ujarnya penuh tekad. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk bergabung. Kita harus memperluas gerakan ini. Tanpa menunggu lebih lama, mereka kembali ke kafe. Lebih dari sekedar tempat, kafe itu telah berubah menjadi markas mereka. Kita harus segera merapatkan barisan. Sekarang, bawa teman-teman kita, Johnny meyakinkan Maya. Hari-hari berlalu seiring dengan minat masyarakat yang semakin meningkat. Mereka mulai menjalin kerjasama dengan komunitas lokal, mengorganisir acara amal, dan mengajak setiap orang untuk berpartisipasi. Maya merasakan kekuatan kolektif yang menghimpun hati banyak orang. Suatu malam, mereka mengadakan pertemuan. Kafe yang tadinya sederhana, kini dipenuhi begitu banyak orang. Terdengar tawa, diskusi, dan harapan. Dalam keramaian itulah, Maya berdiri. Terima kasih telah datang. Saya tahu kita berasal dari berbagai latar belakang, tetapi kita memiliki tujuan yang sama. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan. Suaranya bergetar, menyentuh hati setiap orang di dalam ruangan. Johnny menatap Maya dengan bangga. Saat itulah sepertinya semua beban mulai terasa ringan. Namun kemeriahan itu tidak bertahan lama. Seketika, pintu kafe terbuka lebar, dan seorang pria dengan wajah serius melangkah masuk. Semua mata tertuju kepadanya. Aku perwakilan dari perusahaan media. Kami ingin menayangkan kisah kalian, kata pria itu dengan suara tegas. Maya menahan napas. Kesempatan atau justru jebakan? Johnny mengerutkan dahi. Apakah ini cara kita untuk membagikan pesan yang kita inginkan, atau cara mereka untuk memanfaatkan kita? Maya dan Johnny saling bertukar pandangan. Apa yang harus mereka lakukan? Keputusan ini bisa menentukan perjalanan mereka selanjutnya. Momen kebenaran benar-benar telah tiba. Apakah mereka akan mengambil risiko dan melangkah maju, atau mundur demi melindungi apa yang mereka bangun? Semua orang menunggu jawaban mereka, dan Maya merasakan semua mata seolah mendesak. Johnny, bisiknya, apa yang seharusnya kita lakukan? Jeritan dalam diri terdengar nyaring di antara desingan kalimat ragu yang terlintas. Mereka berada di ambang pintu antara harapan dan ketakutan. Saat itu, Maya hanya bisa berharap, apakah cinta dan keberanian mereka cukup untuk mengatasi semua badai yang akan hadir? Detak jantung Maya berdegup kencang, rasa cemas menggulung dalam perutnya. Semua yang terlihat seperti sebuah harapan, kini berbalik menjadi dilema yang menakutkan. Johnny melepaskan genggamannya dan melangkah maju, mengatur napasnya. Keraguan mampir di benaknya, menuntut jawaban yang tidak sederhana. Kami, Johnny mengawali, suaranya mulai sedikit goyah. Kami ingin menyampaikan pesan yang lebih besar dari sekedar cerita kami. Kami ingin mengangkat suara mereka yang terabaikan. Dia menatap tajam pria di depan mereka, berharap ketegasan yang disuarakannya bisa menyentuh hati. Pria itu mengernyit, menilai, sebelum kemudian menjawab,
Kami hanya butuh waktu singkat untuk mendengar cerita kalian. Kami bisa membantu menyiarkannya ke seluruh negeri. Maya merasa terbelah antara percaya dan skeptis. Jika mereka setuju, apa yang akan terjadi dengan pesan yang ingin mereka sampaikan? Kafe yang sesak dengan kepedulian satu sama lain kini seolah menunggu mereka memberi keputusan. Setiap tatapan menantikan kata-kata Maya dan Johnny. Hanya waktu singkat, Maya bertanya, berusaha merangkai pikirannya. Kami ingin menampilkan kebenaran, bukan sensasi. Pria itu mengangguk, seolah memahami. Kami punya cara untuk menjadikan ini lebih bermakna. Tentu saja, nama kamu akan terjaga. Hatinya terenyuh dengan tawaran itu. Semangat di dalam dirinya terasa meluap, tetapi ketidakpastian masih membayangi. Sejenak, dunia menjelma menjadi diam. Suara keramaian kafe mengecil, dan hanya ada keduanya, seolah berada dalam ruang hampa. Aku butuh waktu untuk berpikir, ucap Maya, hatinya bergejolak. Ini bukan sekedar untuk kami, ini tentang mereka yang kami wakili. Johnny diam sepakat, melihat ke arah teman-teman yang hadir. Wajah-wajah penuh harapan, menanti keputusan mereka. Maya merasakan harapan yang berputar dalam arah tak terduga. Apakah mereka sedang mendekati jawaban yang akan berujung pada sesuatu yang lebih besar? Pria itu mengangguk, memberi ruang. Kami akan menunggu. Relevansi dan kejujuran pesan kalian adalah yang utama. Dia berpaling dan melangkah keluar dengan langkah mantap, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Satu persatu orang di dalam kafe mengembalikan fokusnya. Suara tawa dan bisik mulai kembali. Namun beban yang baru saja diletakkan itu tak tanggung-tanggung. Ada harapan, tapi juga ketakutan. Apakah mereka bisa menyampaikan sesuatu yang berarti? Setidaknya kita punya peluang. Johnny mencoba membangkitkan semangat yang mulai meredup. Apa yang kita katakan selanjutnya sangat penting. Maya mengangguk, tetapi pikirannya berputar, ragu dengan arah sebuah kesempatan. Semua yang mereka usahakan, apakah ini bisa memberi dampak nyata? Atau hanya sebuah sensasi di mata masyarakat? Malam berlalu, dan saat beranjak keluar kafe, Maya merasakan harapan baru yang berhimpun. Mereka pulang dengan semangat bercampur harapan, tetapi keraguan tetap menguntit langkah mereka. Setiap detil hidup dalam komunitas kecil itu kian mendesak mereka, menggerakkan hati untuk berbicara. Namun, keesokan paginya, saat membaca berita terbaru, Maya tanpa sadar tertegun. Berkaca pada CEO cantik, kira-kira apa yang ancam proyek amal ini? Tajuk berita mengusik. Ternyata, media sudah mengincar cerita mereka sebelum mereka siap. Maya merasakan jari-jarinya dingin dan jantungnya berdebar. Apakah mereka bisa melanjutkan ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mereka pegang? Saat itu, suara Johnny menggema dalam pikirannya. Jika kita berhenti sekarang, siapa yang akan berbicara untuk mereka yang membutuhkan suara? Bersama-sama, mereka harus memutuskan. Apakah mereka akan mengambil langkah maju meski di depan ada tantangan yang jelas, atau mundur agar tidak terjerat dalam dunia pers yang berisiko? Dalam kegelapan harapan yang menyala, mereka hanya bisa menanti jawaban dari suatu perjalanan yang tak pasti. Maya tatap layar ponsel, jari-jarinya bergetar. Judul artikel itu seolah menjelma menjadi monster, siap menelan semua harapan yang mereka bangun. Dia tahu, dunia luar tidak selalu siap menerima kebenaran. Mereka bisa saja dimanfaatkan untuk menarik perhatian, alih-alih berbagi suara yang sebenarnya mereka bela. Maya, apa yang kamu pikirkan? Suara Johnny memecah lamunannya. Ekspresi wajahnya terlihat gelisah, mencerminkan keraguannya sendiri. Johnny, Maya menjawab perlahan. Ada yang salah dengan ini, kita belum siap. Rasa takut hanya akan membuat kita tinggal dalam bayang-bayang. Sudah saatnya kita menghadapi kenyataan. Johnny membalas, suaranya membara dengan semangat. Maya merasakan kehangatan dari seruan itu, namun hatinya masih berat. Ia tidak ingin mengecewakan semua orang yang bergantung pada mereka. Mereka perlu menjelaskan mengapa mereka berjuang, bukan hanya berbagi sensasi sebuah kisah yang mungkin bisa menghibur orang lain tanpa melihat kepedihan di baliknya.
Bagaimana kalau mereka memutarbalikkan kata-kata kita? Maya mengajukan keraguan lagi. Mari kita buat keterangan pers sendiri. Kita bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ini penting? Johnny mengangguk, terlihat mempertimbangkan pemikiran itu. Kita bisa mengumpulkan orang-orang, menyampaikan ketidakpuasan kita. Maya tersenyum tipis, terinspirasi oleh semangat Johnny. Mereka harus bersatu dan menunjukkan bahwa ini bukan sekedar cerita indah. Mereka mengangkat sebuah isu yang diabaikan dan mereka layak diperjuangkan. Tapi, kita perlu waktu, Maya menambahkan, sebelum berita ini menyebar lebih jauh. Keputusan itu sudah diambil. Keduanya sepakat untuk tidak menyerah. Mereka mulai menghubungi teman-teman satu komunitas, memberitahu tentang rencana ini. Dengan keinginan untuk memberi suara kepada yang terpinggirkan, mereka membentuk sebuah tim kecil. Hari-hari berlalu dan serentetan pertemuan diadakan. Masing-masing bersemangat menyampaikan pemikiran dan perasaan. Semua merasa terhubung oleh tujuan yang sama, berusaha merangkum esensi kebenaran yang ingin mereka sampaikan. Suatu malam, mereka menggelar rapat di sebuah aula kecil. Cahaya lampu remang-remang menciptakan kehangatan. Maya berdiri di depan kelompok, hati berdebar ketika ia akan berbagi visi mereka. Jika kita tidak berbicara sekarang, ucapnya, maka cerita kita akan hilang. Mereka yang mengalami kesusahan tidak bisa berbicara untuk diri mereka sendiri. Pertemuan itu penuh tawa, tetapi saat mereka beralih pada subjek yang lebih dalam, keheningan memenuhi ruangan. Semuanya mendengarkan, terpikat oleh makna yang disampaikan. Ada nuansa saling mendukung, membuat mereka semakin bertekad. Saat rapat berakhir, malam beranjak larut. Johnny dan Maya keluar dari aula, penuh harapan sekaligus kelelahan. Sudah saatnya mereka bersiap untuk acara besar yang mereka rancang di depan umum. Tiba di rumah, Maya duduk sejenak, meresapi semua yang telah terjadi. Apakah dunia siap mendengar mereka? Dapatkah mereka benar-benar membawa kebenaran kepada orang-orang? Pikirannya teralihkan pada berita di ponselnya yang sempat mengejutkan. Judul yang sama masih membayangi, terasa seperti bom waktu. Dia meraba ponselnya, berniat untuk menghubungi Johnny. Johnny, kita harus bersiap, karena jika kita gagal, siapa lagi yang akan memanggil perhatian? Johnny menganggukkan kepala, serunya penuh semangat. Mari kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita datang bukan untuk bermain-main. Perdebatan dan persiapan malam itu membangkitkan semangat mereka. Namun saat mata Maya terpejam, muncul kegelisahan menyelubungi mimpinya. Saat indah di depan, namun bahaya terancam di belakang. Dunia luar sudah bersiap menilai mereka. Dia melawan gelap, berbicara pada dirinya sendiri. Kita bisa melakukannya. Ini adalah momen kita. Dan ketika pagi tiba, mereka dengan berani melangkah keluar menuju jalan yang ditentukan. Tetapi, tanpa mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai di luar sana, siap mengubah permainan. Siapakah yang akan menjadi lawan terberat mereka? Maya dan Johnny akhirnya berdiri di hadapan keramaian. Hari yang ditunggu-tunggu kini tiba, dan mereka bisa merasakan ketegangan menggantung di udara. Dalam hening, mereka saling menatap. Kita bisa bukan? Bisik Johnny, semangatnya tak pernah padam. Maya mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ruangan konferensi itu luas, penuh dengan jurnalis, camilan, dan banyak pengamat. Semua menanti dengan penuh harap, tapi tidak semua wajah bersahabat. Ada detak jantung kepada harapan, namun ada pula yang menyimpan skeptisisme. Ketika mereka melangkah ke podium, Maya tahu saatnya untuk melepaskan semua ketakutannya. "Selamat pagi," ucapnya, suara sedikit bergetar. "Kami di sini untuk membagikan kisah kami, dan kami yakin bahwa cinta tidak perlu dibedakan oleh status sosial. Ada resonansi dalam setiap kata yang dia ucapkan, menyentuh berbagai hati, membangkitkan harapan yang terpendam." Johnny menimpali, "Saya adalah pemulung, dan meski saya tidak memiliki banyak, saya memiliki cinta yang tak terhingga untuk Maya." Dengan kepastian itu, tatapan skeptis mulai berkurang, diganti rasa ingin tahu. Kami berjuang melawan stigma, bahkan dihadapkan pada berita dan pandangan negatif. Tapi kami di sini untuk menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan. Kata demi kata, mereka menyusun jembatan bagi rasa ketidakpastian.
Ketika pertanyaan dari kerumunan mulai mengalir, Maya merasakan dorongan itu. Mereka bertanya tentang kejujuran dan ketulusan. Kami tidak ingin bicara untuk memberikan sensasi. Kami ingin mengubah cara pandang dunia, teriaknya penuh semangat. Wajah-wajah di sekitar mulai bertransformasi, dari skeptis menjadi tertarik. Apa yang membuat kalian bertahan saat semua menyerang? Tanya seorang jurnalis tajam. Maya menarik nafas dalam. Kami percaya dalam cinta yang tulus dan pentingnya keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Sekali lagi, pendengar terdiam, terhubung pada esensi kata-katanya. Setiap cerita yang mereka bagikan seperti menembus dinding ketidakpahaman. Kita semua berhak atas cinta, tidak peduli dari mana kita berasal. Johnny menegaskan, memberikan semangat baru pada keduanya. Tautan dukungan mulai terlihat, beberapa penonton mengangguk penuh antusias melihat ketulusan mereka berdua. Namun, di luar ruangan, kabar-kabar baru terdengar. Media sosial bagaikan api yang berkobar. Ada yang mendukung, ada yang meremehkan. Ketegangan memenuhi atmosfer saat Tom, seorang pengamat dengan pandangan skeptis, bertanya, "Tapi seberapa lama cinta ini bisa bertahan tanpa tekanan yang ada?" Keduanya tertegun sesaat merasakan beban pertanyaan itu. Maya menunduk, berusaha mengumpulkan kata-kata. Akhirnya, Johnny mengambil alih. "Cinta ini di atas segalanya. Kami berdua berkomitmen untuk melalui tantangan yang ada. Perjuangan ini bukan hanya untuk kami berdua, tetapi untuk semua yang merasa tidak diperhitungkan." Saat mereka menyelesaikan konferensi pers itu, ruangan menjadi hening. Satu pertanyaan kian mendalam, mendesak perasaan. Apakah kata-kata mereka cukup untuk mengubah pandangan dunia? Jiwa-jiwa yang ada di sana, apakah akan mengerti kekuatan cinta mereka? Setelah pertemuan, mereka melangkah keluar dengan perasaan berjumlah 2. Suara kerumunan mulai lenyap, namun bisikan-bisikan skeptis masih terngiang. Maya menggenggam tangan Johnny. "Johnny, apakah kita cukup kuat untuk menghadapi semua ini?" Johnny menatapnya dengan penuh percaya. "Kita adalah cinta yang bersatu, dan kita akan tetap bersatu selamanya." Di tengah hujan deras yang mulai turun, ada kelegaan mengalir dalam diri Maya. Suara harapan kini berdengung dalam jiwanya. Dalam percakapan singkat, dia memahami mereka telah melangkah lebih jauh dari yang dia bayangkan. Cinta yang sederhana, perjuangan yang nyata. Misi mereka baru saja dimulai. Sebelum kembali ke rumah, dia menatap langit yang mulai mendung. Dia tahu perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, bersama Johnny, segalanya terasa mungkin. Disinilah mereka, 2 pemimpin dari 2 dunia yang berbeda, bersatu untuk satu tujuan. Sekarang, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Jika kalian percaya pada cinta sejati dan kekuatan perubahan, kalian harus berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan kisah eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan tunjukkan dukungan kalian. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini, jangan ragu. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kisah inspiratif ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan cerita ini.